Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah, wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin mukhalifatun bisunnah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rifki Anda selaku manajer MPS. Muhammad itu artinya orang yang paling terpuji ya Pak. Rifki itu bisa diartikan teman terbaik. Anda itu yang paling bagus suaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga, dan di bawah naungan kepemimpinan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada teman-teman MPS semuanya. Kemudian juga ada Pak Budi Raharjo, kemudian Bapak Wahyu Catur, dan teman-teman semua ya. Alhamdulillah ketemu yang biasanya lewat medsos ya, ketemu Mas Banyu ya. Ternyata di dunia nyata itu lebih tampan gitu ya, lebih kelihatan muda gitu ya, Masya Allah ya. Luar biasa gitu ya. Ya ini bukan fitnah ya, Masya Allah gitu. Baik, juga para ibu-ibu yang hadir menemani suaminya. Ini juga yang di sini insya Allah sudah menikah semua ya Pak? Atau ada yang masih jomblo? Ada. Biasanya yang jomblo itu ciri-cirinya aminnya keras. Kita tes ya. Semoga yang masih jomblo segera mendapatkan istri yang cantik jelita, yang salihah, insya Allah yang berbakti dan menyenangkan pandangan suaminya. Amin ya. Saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang alhamdulillah lewat teman-teman MPS ini kami bisa bersilaturahim ke tempat yang kami cintai, karena memang lingkungan perumahan Gunung Simping ini ya tempat dulu kami pernah ya diberi amanah juga menjadi imam beberapa tahun. Kemudian qadarullah dalam berjalannya waktu ada hal yang bisa kami ceritakan, ada bapak yang sakit sehingga saya harus pulang kampung gitu ya. Tapi insya Allah ketika kita sudah pernah bertemu, kemudian kita sudah pernah berbagi, sudah pernah saling memahami, insya Allah kelak harapan kita kelak bisa bertemu di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga terima kasih kepada kakak ipar saya yang mengantar ya, Mas Muflihin. Kemarin mau niat pakai kereta, tapi karena ada agenda yang banyak sehingga akhirnya diputuskan untuk berangkat pakai kendaraan pribadi. Baik teman-teman, kita sudah 5 kali pertemuan ini ya. 4 kali kita membahas tentang tips rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang disingkat SMK, STM, SMA dan MA. SMK-nya adalah saling mencintai karena Allah. STM-nya saling tolong menolong dalam kebaikan. SMA-nya saling mengingatkan antara keduanya, dan MA-nya adalah mendalami agama. Insya Allah kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan memudahkan kita untuk meraih yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang, nyaman, betah di rumah. Maka orang-orang yang sakinah itu ciri-cirinya dia itu keluar rumah hanya kalau ada kepentingan yang mendesak. Ya kalau laki-laki misalkan sholat jamaah, bekerja, ya, atau kegiatan-kegiatan yang membuat dia harus keluar rumah. Kalau enggak, kesibukan dia diantaranya adalah senantiasa nyaman, tentram bersama keluarganya. Maka ini teman-teman semua harus senantiasa mewujudkan sakinah itu dengan cara bagaimana menjadikan rumah itu adalah seperti surga di rumah ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau yang namanya mawaddah, mawaddah itu artinya mencintai.
Biasanya kalau mawaddah itu kepada hal-hal yang positif, mencintai paras, ya, kemudian mencintai kelebihan. Nah, nanti yang ketiga baru yang namanya rahmah, itu menyayangi ini lebih luas, ya, lebih lama. Kalau cinta yang positif itu mungkin lama-lama bisa hilang, karena mungkin yang namanya ketampanan itu lama-lama bisa berkurang. Ya walaupun ada orang itu yang semakin tua semakin tampan, ada ya Pak. Iya. Semakin rambutnya beruban kelihatan semakin berwibawa, ada gitu ya. Tapi kan kalau hukum asal yang namanya semakin tua semakin berkurang gitu ya. Nah teman-teman, insya Allah dalam kesempatan yang baik ini kita perlu punya teladan dalam berumah tangga. Karena tip rumah tangga itu cuma ada 4. Nanti kita yang mana nih? Ya. Yang jomblo bisa memperkirakan gitu ya, nanti mau yang mana gitu ya. Yang pertama, suami istri sama-sama jelek. Kita nggak bicara wajah ya. Kita bicara tentang karakter. Suami istri jelek itu contohnya adalah misalkan Abu Lahab dan istrinya, di mana suaminya adalah memusuhi dakwahnya Nabi, istrinya adalah orang yang mendukung suaminya memusuhi dakwahnya Nabi. Abu Lahab yang suka menebarkan fitnah, adapun istrinya itu dia yang sering membawa kayu yang berduri diletakkan di jalan-jalan di mana Nabi mau lewat, sehingga Nabi kalau baca Cilacap ini kan apa? Kecocok ya. Teman-teman tahu kecocok? Iya. Itu yang dilakukan oleh istrinya. Jadi pasangan yang suami istri sama-sama jelek. Yang kedua, suaminya baik tapi istrinya jelek. Contohnya siapa? Jangan bilang teman saya, nggak boleh ya. sorry gitu ya. Nggak bener nih kalau kayak gini ya. Contohnya adalah Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ya. Ini walaupun suaminya seorang nabi, suaminya seorang penegak kebenaran, tetapi ternyata istrinya mengkhianati suaminya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu di bawah naungan 2 pemimpin yang sangat soleh. Fakhanatahuma, tetapi ternyata keduanya itu mengingkari suaminya, mengkhianati suaminya, tidak mendukung visi misi suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka walaupun suaminya sebaik apapun tidak bisa menolong istrinya yang telah durhaka. Tahu siapa namanya istrinya Nabi Nuh? Jangan bilang bunuh ya. Siapa nama istrinya Nabi Lut? Jangan bilang Lut gitu ya. Kalau pengen tahu baca dong ya gitu. Kemudian contoh yang ketiga, suaminya jelek tapi istrinya baik. Siapa? Iya, betul sekali, Fir'aun. Siapa nama istrinya? Jangan bilang Bu Fir'aun ya. No. Ya, Masya Allah, Asia. Pakai alif atau hamzah, jangan pakai ain. Karena kalau jawab Asia artinya perempuan yang suka maksiat ya. Kita harus belajar makhorijul huruf gitu ya. Asia itu walaupun tinggal di istana yang sangat megah, suaminya punya segalanya, tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku istana di surga. Padahal dia di dunia pun tinggalnya di mana? Di istana ya, kayak teman-teman Pertamina yang sudah punya rumah dinas itulah ya. Itu kan istana itu ya, insyaallah gitu. Tetapi apa? Walaupun rumahnya megah, mewah, luar biasa, tapi dia lebih mencintai rumah di surga. Ya. Kemudian yang keempat, ya semoga kita semua masuk lah ya. Itu adalah rumah tangga yang suaminya baik, istrinya juga baik. Rumah tangga siapa itu? Saya Pak Ustadz gitu ya. Semoga ya gitu. Contohnya banyak. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana keduanya ini, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, itu disebutkan adalah suri teladan yang terbaik, role model yang terbaik.
Maka dari itu, kalau pengen kemudian cinta kita always together forever until jannah gitu ya, selamanya sampai surga, tiru salah satu di antara keduanya, yaitu Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain juga banyak yang sama, cuman kita akan lebih membahas tentang Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kisah tentang Nabi Muhammad sudah banyak kita kisahkan di kajian sebelumnya, 4 pertemuan sebelumnya. Hadir semua kan insya Allah? Insya Allah ya, masih ingat lah ya, insya Allah. Insya Allah kita akan sedikit mereview, sama-sama belajar bagaimana sih rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini juga yang kita teliti waktu menyelesaikan S1. Skripsi kami itu judulnya Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, Perspektif Tafsir Quran Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Di situ Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik, role model yang baik bagi kalian yang ingin kemudian rumah tangganya bahagia, yang ingin kemudian ketika pulang ke rumah itu adalah hal yang terindah, yang ketika keluar pintu baru satu langkah sudah terjangkit virus rindu yang membara. Ya, Masya Allah. Itu siapa? Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan orang sembarangan ya, karena beliau itu dari kecil itu Allah anugerahkan akal yang cerdas, pikiran yang cermat, dan anak ini merupakan anak yang kritis. Ya mungkin kalau zaman sekarang IQ-nya di atas rata-rata gitu loh ya, 200 ke atas gitu loh ya. Beliau itu ketika kecil, walaupun lahir di kalangan orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, tidak benar akidahnya, tapi beliau itu Masya Allah ya, orang yang hatinya lurus, orang yang akalnya kritis. Maka ketika mendapati bapaknya adalah seorang pembuat patung, walaupun ada yang mengatakan pamannya gitu ya, tetapi beliau orang yang kemudian pertama kali mempertanyakan, apa iya sih ini layak disembah? Oh kalau ngapunten ya, ada lalat nempel di hidungnya bisa nemplak nggak? Tidak bisa. Gitu. Kemudian datang ke penduduk Khiron. Ya, penduduk Khiron itu mereka adalah menyembah benda-benda langit, bintang, bulan, matahari. Itu yang mereka sembah. Makanya beliau ketika keluar rumah itu mempertanyakan kepada penduduk Khiron, kenapa mereka menyembah bulan, bintang, matahari, padahal itu akan hilang. Sehingga mereka pun nggak bisa jawab sama sekali. Kemudian datang ke penduduk Babilonia. Babilonia sekarang jadi negara apa? Negara? Kamu nganten? No. Jadi negara Irak. Ya. Mereka adalah para penyembah berhala. Makanya beliau ketika kemudian diperintahkan bapaknya, him gitu bahasa kita mungkin ya, ayolah pergi ke kuil gitu ya. Dia minta izin, enggak pak, saya lagi nggak enak badan gitu ya. Mungkin maksudnya nggak enak hati gitu ya, nggak mau berangkat gitu ya. Ketika kemudian mereka selesai beribadah, mereka kemudian mengadakan acara kumpul-kumpul di lapangan. Nabi Ibrahim itu membawa kampak. Ya. Semua dihancurkan kecuali satu yang paling besar. Dikalungkan kampak itu di lehernya patung tersebut. Sehingga ketika orang-orang datang, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan kita? Ya. Itu adalah seorang pemuda yang bernama siapa? Ibrahim. Kemudian ketika itu raja memanggil Ibrahim, benar kamu yang melakukannya? Kata Ibrahim apa? Pak, coba ditanya sama patung yang paling gede itu tuh, yang bawa kampak itu, tanya sama dia. Kalau bahasa kita, kamu ini gimana? Masa kita suruh tanya sama patung? Lah tahu kayak gitu disembah, kalian gimana sih? Gitu bahasa kita ya. Akhirnya ya secara singkat itu Nabi Ibrahim itu diikat, ditaruh di majanik, kalau bahasa Arabnya itu majanik. Majanik itu kalau tempat kita kayak ini pak, ketela ya, ketela apa ketapel? Ketapel sorry bukan ketela ya, ketapel gitu.
Dikumpulkan api yang sangat besar, dilempar, tapi masya Allah ya, hasbunallah wa ni'mal wakil yang beliau baca, maka kemudian ketika masuk ke api tidak melukai beliau sedikit pun, bahkan masuk seperti masuk ke ruangan PBB kali ya, dingin gitu ya, masya Allah. Ada yang kedinginan di sini? Ya, mungkin bisa sambil ini ya, sambil gosok-gosok tangan gitu ya. Kalau yang sudah punya suami, sudah punya istri, alhamdulillah ya. Nanti setelah ini bisa ya gitu ya. Yang belum ya sabar gitu, puasa besok gitu ya, atau banyak zikir ya gitu. Teman-teman, ketika kemudian beliau terusir, nah disitulah beliau bertemu dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Siapa namanya? Awalnya S, akhirnya H. Bukan Syahrini, bukan. Itu kan S awalnya akhirnya I gitu ya. Saroh. Jadi dari perempuan pertama, siapa nama perempuan pertama? Hawa apa Hawa? Hati-hati loh, artinya beda. Hawa pakai H ya. Itu dengan Saroh, antara dua perempuan ini di tengahnya ada perempuan banyak, itu tidak ada yang bisa menandingi kecantikan Saroh. Jadi ini cantik, yang di tengahnya itu kalah sama Saroh. Sehingga Nabi Ibrahim itu sayang banget sama Saroh. Bukan cuma cantik, sangat menjaga diri. Kalau cantik sangat menjaga diri itu kan very masya Allah ya. Gitu. Kalau cantik gak menjaga diri banyak lah gitu ya. Udah cantik mau menjaga diri. Maka suatu ketika mereka bersafar melakukan perjalanan itu melewati sebuah istana, ternyata di sana ada raja yang kesemsem. What's the meaning of kesemsem? Ya, seneng gitu ya, naksir, fall in love gitulah bahasanya. Kepada Saroh, sehingga akhirnya raja ini menanyakan, itu laki-laki yang bersama dia siapa? Itu kalau jawab suaminya dibunuh ketika itu. Makanya kemudian Ibrahim mengatakan, katakan kalau dia tanya saya siapa, katakan saya saudaramu. Itu adalah bahasa kiasan Pak ya. Karena yang namanya orang yang beriman itu kan bersaudara. Dan waktu itu memang yang beriman cuma dua, Nabi Ibrahim dan Sarah. Sehingga akhirnya apa? Dikatakan dia saudaraku. Gak berani apa-apa dong Pak. Yang namanya kita kalau mau menikahi seorang perempuan sama kakaknya kan harus ya gimana caranya biar ACC gitulah ya, masya Allah gitu. Akhirnya kemudian hanya ada Sarah dan raja yang dolim itu. Rajanya itu langsung memeluk jamaah. Ya. Saking cantiknya perempuan ini langsung pengen dipeluk. Ternyata ketika memeluk apa? Raja itu langsung, kalau bahasa kita mungkin kena gejala stroke gitu ya. Langsung gini nggak bisa apa-apa gitu. Ya. Sehingga dia bilang sama perempuan itu, doakan kepada Allah, kepada Rabbmu atau pada Tuhanmu, biar saya ini sembuh, saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Tapi ternyata tobat sambel jamaah. Ya, udah ngerti pedes, udah ngerti sampai diare, katakannya gitulah ya, sembuh ya, makan lagi, bila perlu levelnya dinaikin gitu ya. Setelah sembuh, mau dipeluk lagi kedua kalinya. Sehingga apa? Ketika itu, masya Allah ya, lumpuh lagi, minta doakan lagi, sembuh lagi, sampai ketiga kali akhirnya apa? Nyerah. Dia bilang, udah suruh keluar perempuan ini bukan manusia, ini adalah semacam setan katanya gitu. Padahal yang setan ya dia gitu jamaah. Ini jamaah ya, ibu-ibu di sini juga seorang istri itu masuk surga gampang sebetulnya. 4 tok syaratnya. Berapa? 4. Kalau laki-laki, aduh banyak syaratnya gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyumra'atin, perempuan manapun salat khamsah, salat 5 waktu. Wa shamat syahra, puasa Ramadan. Wa hafidat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, mematuhi suaminya. Wa qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, silakan masuk surga dari pintu manapun yang kamu hendaki. Ada berapa pintu surga? 8. Itu suruh milih mau masuk mana? Masya Allah kan. Ibu-ibu, dari 4 tadi mana yang paling susah? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, apa taat sama suami? Kenapa? Saya tanya sama ibu-ibu loh. Biasanya mayoritas menjawab taat sama suami. Saya tanya kenapa Bu? Kadang nyebelin Ustadz, katanya gitu ya. Kadang kalau sakit lebih manja daripada anak saya Pak Ustadz. Ya Allah. Sebetulnya bukan manja jamaah, itu momen untuk bisa mesra gitu ya. Jadi jangan langsung negatif pikirannya gitu. Positif teruslah gitu. Cuman 4 syaratnya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan,
Taat sama suami insya Allah masuk surga. Makanya jamaah masya Allah ya, Sarah ini luar biasa, cantik jelita tetapi menjaga diri. Maka ini luar biasa. Maka para laki-laki di sini di surga itu ada bidadari yang Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadi bidadari. Yang cantiknya luar biasa, putihnya, beningnya luar biasa. Kalau malam seperti ini jamaah, misalkan Allah menurunkan satu saja bidadari ke dunia, maka malam akan berubah jadi siang. Ufuk timur, ufuk barat penuh cahaya, kayak mentari. Bukan cuma terang, antara ufuk timur dan barat itu akan penuh dengan bau yang sangat wangi, sangat semerbak. Ini bidadari yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Ternyata ada bidadari yang lebih cantik daripada perempuan ini. Yang tadi saya ceritakan ciri-cirinya. Siapa itu? Perempuan yang pernah tinggal di dunia, dia istiqomah sehingga masuk surga. Kecantikannya jauh daripada kecantikan bidadari yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Kenapa? Dia pernah merasakan sakit, dia pernah merasakan laparnya puasa, dia pernah merasakan sakitnya mengandung, sakitnya melahirkan, beratnya membesarkan, mendidik anak. Sehingga apa? Mereka jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Maka mohon maaf jamaah, seperti apapun istri kita, harus kita jaga, harus kita didik, harus kita bina, harus kita bersamai. Sehingga apa? Gandengan tangannya kita bukan cuma di dunia, tapi gandengan tangannya kita adalah di akhirat juga. Dan ini adalah cinta yang terindah. Karena nggak ada cinta yang lebih abadi melainkan cinta yang ada di surga. Ya, makanya kalau bisa jangan mengatakan semoga saya sama kamu sehidup semati ya, hidupnya bareng. Kalau saya mati ya sudah selesai. Harusnya apa? Sehidup sesurga. Masya Allah, luar biasa ya. Oke jamaah, raja ini yang tadi zalim, karena sudah menyerah, tidak bisa mendekati perempuan ini, maka raja ini memberikan seorang wanita yang terbaik, yang tercantik, yang terindah yang dia miliki di kerajaannya. Ya, yang belum pernah disentuh juga, yaitu namanya adalah siapa? Hajar. Ya, Hajar diberikan. Dan ternyata jamaah, ketika Nabi Ibrahim dan Sarah ini lama nggak punya anak, ternyata Sarah ini melihat bahwasanya apa? Suami saya ini harus punya generasi penerus, karena dia seorang nabi. Akhirnya perempuan ini merelakan. Wahai suamiku, engkau butuh yang namanya penerus. Insya Allah saya ridho Hajar ini untuk engkau nikahi. Sehingga akhirnya apa jamaah? Hajar ini akhirnya menjadi salah satu di antara pelengkap hidupnya Nabi Ibrahim. Dan Masya Allah, nggak lama kemudian punya anak yang bernama siapa? Siapa namanya? Ismail. Dan itu kalau tidak salah di beberapa riwayat itu di umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Lama nggak nunggunya? Lama banget. Masya Allah ya. Maka yang namanya perempuan itu nggak bisa menyimpan cemburu. Seorang perempuan itu bisa menahan cinta selama 40 tahun. Jadi ada perempuan misalkan suka sama laki-laki, dia nggak berani mengungkapkan, itu dia bisa menahan selama 40 tahun. Tetapi kalau masalah cemburu, sedetik aja nggak bisa Pak. Langsung muncul di wajahnya, langsung muncul di lisannya, gitu ya. Makanya sebagian masalah yang terjadi di antara suami istri itu kebanyakan karena cemburu. Dan itu memang tabiat perempuan, jadi kita harus sabar dalam menghadapi seorang perempuan. Nabi Muhammad itu pernah sedang menjamu tamu seperti ini. Kemudian salah satu di antara istrinya itu mengirimkan makanan. Waktu itu di rumahnya Aisyah ya. Aisyah yang tahu ada seorang pelayan yang membawa makanan dari istri yang lain, langsung ditampol piringnya jamaah, pecah. Kalau panjenengan yang kayak gini, apa yang jenengan lakukan? Ibu, malu-maluin aja. Enggak tahu apa ada tamu. Mau taruh mana mukaku? Mungkin seperti itu. Nabi Muhammad enggak. Cuman senyum ya,
dan mengatakan kepada para sahabat, "Tidak apa-apa, ibu kalian sedang cemburu." Kalau bahasa kita mungkin ntar kalau cemburunya hilang ya bakal kayak gitu. Ingat, Aisyah itu hafalan hadisnya banyak. Ya, hafalan hadisnya banyak. Mungkin di angka 5 ribuan. Maka mohon maaf ya, kalau kemudian istri kita ketika cemburu itu melakukan hal-hal yang tidak biasa, mohon maaf jamaah ya, itu wajar. Walaupun ini bukan pembenaran ibu-ibu ya, mohon maaf sekali lagi, bukan pembenaran ya, ini wajar gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya? Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, biarkan. Nanti kalau cemburunya hilang juga biasa aja. Maka benar ketika cemburunya sudah hilang, minta maaf sama Rasul. Yang Rasul lakukan cuma apa? Ya sudah, piring yang pecah biar di rumah, ambil piring kamu yang masih bagus, kita kembalikan kepada orang yang mengirim makanan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Maka Abu Darda punya istri namanya Ummu Darda. Abu Darda bilang sama istrinya, "Wahai istriku, kalau engkau melihat aku marah, tolong redamkan amarahku, hapuskan emosiku. Begitupun kalau aku melihat kamu marah, akan aku hapuskan kemarahanmu." Jangan sampai istrinya marah banting piring, suaminya banting kulkas. Berat gitu ya. Jangan kayak gitu jemaah ya. Ustadz, yang nggak boleh itu kan meninggikan suara Ustadz. Saya cuma diam Ustadz. Dia bisa ambil nendang kulkas Ustadz. Ya sama aja kayak gitu ya. Gitu. Nggak seperti itu, nggak boleh. Gitu. Baik, episode selanjutnya ini juga luar biasa. Ketika istri yang pertama yaitu Sarah mulai cemburu, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah agar Hajar ini dipisahkan dengan Sarah. Jemaah dari Palestina ya, di Baitul Maqdis mengantarkan anaknya sampai ke Makkah. Zaman dulu perjalanan sekitar 1 bulan. Bayangkan coba. Setelah sampai di situ ya, Ibrahim meletakkan Ismail, meletakkan Hajar, pergi tanpa bilang apapun. Apa kata istrinya? "Ila aina anta dhahib?" Kamu mau pergi kemana Ibrahim? "Wa tatrukuna fi hadzal wadi." Kamu kemudian meninggalkan kami di lembah ini yang enggak ada satupun manusia, enggak ada satupun tanaman. Diem tok enggak ngomong Pak, karena takutnya kalau ngelinguk jadi iba, jadi melas, enggak jadi gitu. Jalan terus sampai kemudian Hajar ini bertanya, "Allahu amaraka bihada?" Wahai Ibrahim, wahai suamiku tercinta, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami di sini? Apa kata istrinya? Tapi Ibrahim pun hanya cuman menangguh, cuma gini doang. Istrinya mengatakan, "Idan la yudayyi'unallahu abada," au kama qala. Kalau memang Allah yang merintahkan, Allah enggak bakalan membiarkan kami sia-sia di sini. Dan Masya Allah ya, setelah Hajar lari 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, keluarlah air dari dekat kakinya Nabi Ismail, yang kita kenal sekarang dengan istilah sa'i Pak ya. Luar biasa. Jemaah, kemudian ternyata ketika waktu dipisahkan sudah selesai, Nabi Ismail sudah mulai besar. Ketemulah mereka, bersama kembalilah mereka. Ternyata ketika sudah besar anaknya, sudah bisa membantu pekerjaan bapaknya, itu kan senang sekali jamaah. Kebahagiaan loh. Nah, ambilkan bapak kunci motor. Anak kita bisa ngambilkan, senang nggak? Senang. Maka Nabi Ibrahim ketika sudah melihat anaknya bisa membantu kegiatannya, senang. Ternyata apa jamaah? Ada ujian baru. Anaknya ini diperintahkan untuk disembelih. Sehingga apa? Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya. Dan Nabi Ibrahim nggak langsung sembelih loh. Ada parenting education di situ. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, aku melihat di mimpiku aku menyembelihmu. Dan Ismail paham, bapaknya adalah nabi dan mimpinya nabi itu wahyu. Ya, tapi bukan wahyu catur ya, wahyu doang gitu. Enggak benar lah gitu. Akhirnya apa kata anaknya? "Ya abatif alma tu'mar." Bapak, kalau Allah yang sudah memerintahkan, laksanakan saja.
Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku seorang anak yang sabar. Lengkap jamaah. Bapaknya istimewa, istrinya istimewa, anaknya juga istimewa. Semoga keluarga kita seperti itu. Allahumma amin jemaah. Sehingga bapaknya masya Allah melihat anaknya keluar biasa. Akhirnya apa? Ya benar, diletakkan di pembaringan, siapkan pisaunya, sambil kemudian tidak berani melihat, ces. Ternyata Allah ganti dengan seekor kambing. Tadi Pak Anda ngomong masalah sate cempe apa Pak? Cempe lembu gitu di Tegal gitu. Kayaknya bisa dicoba itu ya, masya Allah gitu. Sehingga ada istilah yang namanya ibadah kurban zaman sekarang. Kemudian jamaah, kita bisa melihat parenting yang luar biasa, komunikasi antara bapak dengan anak, bapak dengan istri. Karena kadang masalah yang ada itu apa? Tidak terbangunnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga kita. Dan karena itu kita harus senantiasa membiasakan komunikasi yang baik. Kemudian kurang lebih 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail, lahirlah adiknya dari Sarah yang bernama Nabi siapa jemaah? Nabi Ishak. Yang mana Nabi Ishak ini diceritakan dia adalah anak yang sangat cerdas dan anak yang ahli ibadah. Maka secara singkat kami simpulkan di sini role model keluarga yang terbaik diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kita sebagai seorang laki-laki, jadilah kita seorang suami seperti Nabi Ibrahim menjadi seorang suami. Jadilah kita seorang istri sebagaimana Sarah dan Hajar menjadi seorang istri. Dan jadilah kita seorang anak sebagaimana Ismail dan Ishak menjadi seorang anak. Insya Allah kalau rumah tangga kita seperti ini, maka keindahan, keberkahan, kebahagiaan akan turun dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam keluarga kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mau pilih. Jadi rumah tangga yang seperti Abu Jahal atau seperti pengingkarannya istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh, atau kemudian seperti rumah tangganya Fir'aun, atau seperti rumah tangganya Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rumah tangga yang terbaik yang lainnya. Intinya jamaah, mari bersama-sama kita terus belajar, kemudian kita aplikasikan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah inilah kebahagiaan yang nyata, inilah kebahagiaan yang akan kemudian membawa kita kepada kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Semoga bermanfaat. Mungkin kita akan lanjutkan langsung dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan.